Bab 173. Jalan Iblis terbuka kembali. Segera, cahaya dua tetes darah bersinar dan memunculkan pola berwarna darah di atas tanah. Pola ini dengan cepat terhubung dan menyatu menjadi formasi darah. Harley yang berada di dalam formasi darah jelas merasakan bahwa darah yang ada di tubuhnya dibuat meleleh. Formasi darah ini juga memiliki kemampuan untuk menyegel energi sejati. Kutukan darah penyihir ini lumayan. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Harley, tapi jika ingin menekanku dengan cara ini, level kalian berdua masih jauh tidak cukup. Buka. Seiring dengan teriakan Harley, energi sejati dari lautan diafragma melonjak keluar dan mengalir ke meridian utama seluruh tubuh, kemudian menembus belenggu kutukan darah penyihir. Setelah melihat ini, ekspresi kedua penyihir darah alam Zen yang berubah. Mereka menggunakan senjata spiritual dan cahaya darah muncul di tengah alis mereka. Ngung, ngung. Saat berikutnya, sebuah pagoda linglong berwarna darah dan cermin spiritual berwarna darah terbang ke udara. Itu segera menjadi besar, dipenuhi dengan cahaya darah yang menakutkan dan bahkan ada energi darah yang menjijikkan. Tekan. Dua senjata spiritual penyihir darah menyerang dari atas. Mata Harley menjadi dingin, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk besi yang dirancang untuk memukul jiwa orang. Dengan satu cambukan langsung membuat pagoda linglong berwarna darah itu terpelanting. Begitu membalikkan tangan dan mencambuk lagi, cermin spiritual berwarna darah segera jatuh. Ah! Jiwa dua penyihir darah terluka, mata mereka menghitam karena terkejut. Harley bergerak, dengan beberapa langkah dia langsung menyerbu ke depan satu orang penyihir darah. Dengan pukulan 8 arah membuat pihak lawan babak belur, Harley membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah serangan Mighty Dragon. Penyihir darah itu terus terpundur, sebelum dia berhenti, dia dihadapkan dengan jari bara api. Boom! Darah berceceran. Tengah alis penyihir darah itu ditusuk oleh jari Harley hingga bolong, kesadarannya menghilang dan jiwanya lenyap, kemudian langsung jatuh ke bawah. Di sisi lain, begitu penyihir darah yang terakhir melihat Harley begitu hebat, tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan bergegas melarikan diri. Mau lari kemana? Harley menggunakan langkah misterius dan menyusulnya dalam beberapa langkah. Pedang Chi Xiao langsung muncul di tangannya, lalu pedang ditebaskan dan hampir membuat penyihir darah itu kehilangan nyawa. Penyihir darah itu tampak ketakutan, dia berdiri dengan terhuyung-huyung. Ngung! Terdengar suara dengungan, tombak perang muncul di tangan Harley. Setelah dilemparkan, penyihir darah yang baru saja berdiri langsung ditusuk di tempat dan tertancap ke dinding. Siapa yang mengirim kalian untuk membantai penduduk desa dan menculik anak-anak? Harley berjalan mendekat dengan perlahan, dia menatap penyihir darah itu dengan ekspresi dingin. Tidak ada yang memberikan perintah. Penyihir darah itu menatap Harley dengan ketakutan. Sepertinya kamu masih belum cukup menderita. Harley mencibir, mengeluarkan api spiritual emas di telapak tangannya, mengubahnya menjadi pedang bara api panjang dan menusuk bahu penyihir darah itu. Penyihir darah menjerit, api spiritual terlalu mendominasi, terpusat pada luka dan menyebar dengan cepat, memusnahkan energi darah di tubuhnya dan melelehkan darah serta tulangnya. Rasa sakit ini sama saja dengan siksaan yang berkepanjangan. Aku akan mengatakannya. Penyihir darah buru-buru memohon ampun. Kami juga belum pernah melihatnya, kami hanya bertanggung jawab untuk menculik anak-anak dan mengirim mereka ke... Ngung! Sebelum penyihir darah selesai berbicara, sebuah cahaya darah yang ganas melesat dari satu sisi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi Harley menjadi dingin dan segera mengeluarkan pedang Tianke. Boom! Serangan cahaya darah itu mengenai pedang Tianke dengan akurat. Di tempat, Harley hanya merasakan lengannya mati rasa dan langsung kehilangan kesadaran. Kekuatan itu membuat tenggorokannya sakit, kemudian memuntahkan seteguk darah.
Harley Ye dibuat mundur beberapa meter. Setiap mundur satu langkah, dapat meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Alam Lingsu. Harley Ye menghentikan langkahnya dan melihat ke dalam kegelapan dengan ekspresi serius. Di sana, sesosok samar perlahan datang. Dia memakai jubah darah, penuh dengan kewibawaan. Harley Ye hanya bisa melihat sepasang mata berdarahnya memancarkan cahaya dan tubuhnya memancarkan energi darah. Darah. Leluhur darah. Setelah melihat orang yang datang, penyihir darah yang telah tertancap di dinding buru-buru mengeluarkan tombak perang yang tertancap ke dalam tubuhnya dan merangkah ke kaki pria berjubah darah itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Tidak berguna, apa gunanya kamu? Pria berjubah darah itu tersenyum tipis, sedikit mengangkat lengannya dan menekankan cakarnya yang tajam pada kepala penyihir darah. Ampun leluhur darah, ampun leluhur darah. Penyihir darah itu tampak ketakutan. Hanya saja, permohonan ampunnya dibalas dengan tawa sinis pria berjubah darah itu. Ah! Segera, jeritan histeris penyihir darah terdengar. Darah di tubuhnya ditelan oleh pria berjubah darah itu. Seluruh tubuh menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sampai akhirnya ditelan menjadi mayat kering. Setelah melihat adegan ini, Harley Ye yang tidak jauh dari sana sedikit menyipitkan matanya. Ekspresinya menjadi lebih serius lagi. Bung, kamu mengejutkanku. Pria berjubah darah yang menelan energi darah penyihir darah memutar lehernya dengan penuh kenikmatan. Dia menatap Harley Ye dengan tatapan sinis, itu membuat orang merinding. Harley Ye mengerutkan kening, dia berpikir dalam hati, apakah harus berbalik dan menaiki awan api spiritual untuk melarikan diri, karena pria berjubah darah ini terlalu kuat. Namun, pikirannya ini dengan cepat ditepis olehnya. Meskipun dia bukan penyelamat, tapi hatinya baik. Sebagai seorang kultivator, jika dia mundur saat ini, dia bisa membayangkan malam ini yang menyambut kerajaan Zhao adalah sebuah bencana besar. Dia tidak ingin melihat manusia dibantai di tangan penyihir darah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk tinggal. Meskipun pria berjubah darah itu kuat, tapi dia juga bukan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang terpenting adalah Harley Ye juga memiliki jimat spiritual yang diberikan oleh Feng Shichu. Kamu murid sekte Heng Yue, bukan? Di sisi lain, pria berjubah darah itu berjalan mendekat dengan perlahan. Dia menatap Harley Ye dengan tatapan main-main. Apakah orang-orang sekte Heng Yue begitu sombong? Mengutus seseorang dengan alam Ren Yuan ke sini. Hati-hati jangan melakukan kesalahan. Harley Ye mendengus dingin, lalu segera melangkah keluar dengan membawa pedang Qi Xiao di tangannya. Cahaya everlasting muncul dan hampir menembus alis pria berjubah darah itu. Sok kuat. Pria berjubah darah itu tersenyum meremehkan, lalu segera mengangkat tangannya dan mengulurkan dua jari. Shoo. Segera, serangan pedang Harley Ye dengan mudah ditangkap olehnya. Boom. Saat pria berjubah darah itu menjentikkan jarinya, pedang Qi Xiao berdengung dan Harley Ye juga langsung terpelanting. Shoo. Setelah membuat Harley Ye terpelanting, pria berjubah darah melangkah maju satu langkah, tubuhnya seperti hantu, bergerak secepat angin dan langsung menyerang Harley Ye. Shoo. 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 Segera, satu demi satu cahaya darah muncul. Tubuh Harley Ye dicakar oleh cakar pria berjubah darah itu hingga mengeluarkan darah. Saat Harley Ye terbang keluar, seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah. Sialan. Harley Ye diam-diam memaki di dalam hati, jika dia berada di kondisi puncak, dia otomatis tidak akan takut pada pria berjubah darah itu. Ini semua gara-gara saat ini dia sedang ditekan oleh gelang Yuying Qixing. Kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa mencapai 60%. Ketika datang ke sini aku lupa meminta guru untuk melepaskan gelang ini. Harley Ye menggertakkan giginya, darah di lautan diafragma bergejolak. Dia ingin membuka gelang Yuying Qixing dengan paksa, tapi gagal.
Energi darah yang begitu besar, benar-benar luar biasa. Ketika Harley mundur, pria berjubah darah itu datang menyerang lagi dengan energi darah yang melonjak. Harley mendengus dingin, kemudian menyerang ke depan lagi. Pedang naga muncul di tangannya. Dia melompat, memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas. Pria berjubah darah itu bukan kultivator biasa. Semua jurus yang digunakan seperti telapak petir dan tinju mengguncang gunung sama sekali tidak bisa melukainya. Jika ingin melukainya, maka harus menggunakan jurus yang lebih hebat. Boom! Seiring dengan suara dengungan, cahaya pisau sepanjang 5 meter tiba-tiba muncul. Teknik rahasia yang bagus, tapi kekuatannya masih jauh dari cukup. Pria berjubah darah itu tersenyum sinis, membalikkan tangannya dan menyerang. Boom! Suara tabrakan logam sangat jelas, pedang menakutkan Harley seolah menebas baja, tidak hanya tidak melukai pria berjubah darah itu, tapi bahkan dia dibuat terpental. Buang-buang waktu. Pria berjubah darah itu mencibir, mengulurkan telapak tangannya, berubah menjadi cakar besar dan menekannya ke arah Harley. Krak, krak. Tekanan cakar besar itu sangat kuat, sebelum benar-benar terjatuh, permukaan tanah sudah retak. Wek. Harley yang baru saja berdiri, memuntahkan seteguk darah lagi, ekspresinya langsung sangat marah. Kamu memaksaku. Setelah mengatakan itu, dia sedikit menutup matanya. Saat berikutnya, Harley segera membuka matanya. Dua cahaya berwarna darah terbang keluar dari matanya. Huhuhu, huhuhu. Tiba-tiba, suara ratapan terdengar. Gelombang energi iblis keluar dari tubuhnya. Aura ini kuat, haus darah dan dingin, menyapu kerikil dan kayu di sekitarnya. Pada saat ini, wujudnya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Rambut panjangnya yang gelap dan tebal berubah menjadi warna darah dengan kecepatan yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Matanya yang gelap dan dipenuhi dengan cahaya berwarna darah, muncul pola iblis di alisnya dan auranya berubah pesat. Boom! Seiring dengan suara keras, roh surgawi Harley menghancurkan cakar besar yang menekannya. Di sisi lain, pria berjubah darah itu terkejut dan mundur setengah langkah ke belakang. Dia menatap Harley dengan mata menyipit, jalan iblis. Bersambung.